Oke, halo YouTube, welcome back to my YouTube channel. Yeay! Di video kali ini kita bakalan memasuki episode keempat dari serial resep di channel YouTube aku. Nah, di episode keempat kali ini kalian pasti udah pada lihat kan dari thumbnail dan judul videonya. Kalau kali ini aku bakalan bagiin resep model khas Palembang ala aku. Nah, sebelum aku masak, aku mau kasih tahu kalian dulu nih, kalau misalkan model itu tuh sebenarnya kayaknya beda ya sama empek-empek. Cuma karena aku tuh belum bisa buat modelnya dengan adonan sendiri, jadi untuk resep model ala aku ini, aku pakai modelnya tuh dari empek-empek ya guys ya. Terus kalau pakai modelnya dari empek-empek, resepnya tuh resep apa yang mau dibagiin ya kan? Nah, resep yang mau aku bagiin ini tuh resep kuahnya ya guys ya. Tapi kalau empek-empeknya tuh cara buatnya gimana, aku belum bisa sharing ke kalian karena aku sendiri juga belum bisa. Tapi aku yakin juga sih kayaknya orang Palembang di luar sana banyak juga yang kalau empek-empek di rumahnya tuh nggak habis gitu ya, atau udah mulai bosen makan empek-empek pakai cuka doang. Aku yakin mereka banyak yang ngelakuin kayak aku, jadi empek-empeknya tuh dibuat jadi model gitu ya. Jadi udah nggak usah capek-capek lagi bikin model. Nah, aku juga mau kasih tau kalian kalau misalnya resep yang aku bagiin kali ini tuh sebenarnya udah sering kali aku bagiin lewat TikTok ya guys. Cuma nggak tahu kenapa ya, kalau aku masukin lagi ke TikTok atau ke Instagram gitu ya, video aku lagi makan model, pasti orang-orang tetap ramai pada mintain, "Kak, resepnya dong, resepnya." Padahal aku udah buat berulang kali gitu ya. Nah, harapan aku dengan aku bikin resep ini di YouTube, next time kalau ada yang minta resep model bikinan aku tuh, aku tinggal share linknya aja gitu. Kalau di TikTok kan aku nggak bisa share link karena dia tuh videonya bakalan ketumpuk-tumpuk sampai bawah gitu. Kalau YouTube kan aku bisa searching gitu ya. Kalau di TikTok itu kan kita nggak bisa searching. Kalaupun searching tuh keluarnya agak susah, ngerti nggak? Nggak terlalu signifikan video yang kita maksud tuh maunya kayak gimana, karena per video TikTok tuh nggak ada judulnya, ya kan? Nah, kalian pasti udah penasaran banget kan kira-kira apa aja bahan-bahan yang diperluin untuk bikin resep kuah model ala aku. Nah, untuk bahan-bahannya di sini tuh ada empek-empek ya. Aku pakai yang jenis lenjer sama adaan ya, guys. Terus udah gitu di sini juga ada bawang putih dan bawang merah. Terus ada ebi, lada, minyak goreng, kaldu blok, biji pala halus, daun bawang, dan juga bumbu-bumbu pelengkap seperti penyedap rasa ayam, penyedap rasa sapi, dan juga garam ya yang di dalam sini. Nah, di sini aku juga punya cabai untuk buat sambalnya nanti. Nah, kalian kan tadi udah lihat ya guys bahan-bahannya. Sebenarnya ada satu bahan sih yang nggak aku sebutin, tapi aku nggak sebutin di setiap serial resep aku deh kayaknya. Bahannya itu adalah air ya guys ya. Kenapa aku nggak sebutin di setiap serial resep yang aku buat? Karena kan udah pasti air tuh ada ya guys di rumah setiap orang. Jadi memang di setiap resep aku tuh walaupun membutuhkan air, aku nggak sebutin air gitu ya. Nah, nggak usah berlama-lama lagi ya guys, karena aku juga udah kepengen banget nih makan modelnya ya. Now, let's cook! Nah, step pertama, empek-empek atau model yang kita punya tuh kita potong-potong dulu ya guys ya. Nah, untuk potongan ini sesuai selera ya, kalian sukanya yang kecil-kecil apa yang besar-besar. Kalau aku sih untuk seukuran pempek adaan tadi tuh dipotong jadi 4 gini nih. Nah, kalau untuk pempek lenjer nih yang seukuran gini aku potong jadi 3. Jadi kayak bakso ikan gitu guys, nanti kalau matang dia agak-agak ngebulet gitu. Nah, kayak gini nih. Nah, sambil pempeknya dipotong-potong, kita bisa sambil ngangetin air ya guys ya. Nah, untuk airnya ini berapa banyak aku kurang tahu deh ya, kalian bisa lihat sendiri aja. Kira-kira ukuran panci aku segini dan airnya setengah pancinya, oke? Apinya ya api nggak besar juga, tapi nggak kecil juga, sedang ya. Tapi sedangnya lebih ke besar gitu sih. Nah, ini serius ya guys, bukan karena aku pengen cepet doang. Kalau orang-orang tuh masukin modelnya itu atau empek-empeknya itu pas airnya udah mendidih ya. Tapi kalau kata aku kan ini air kan ujungnya mendidih juga ya. Jadi biar aja menurut aku dia mendidih bareng empek-empeknya. Jadi aku tuh bakalan masukin model atau empek-empeknya tuh dari sekarang, dari dia belum mendidih. Dan aku juga soalnya udah pakai air panas di sini gitu, biar cepet soalnya. Nah, tandanya dia itu udah mendidih airnya, terus empek-empeknya juga ikutan mendidih bareng airnya. Dia tuh nanti empek-empeknya bakalan naik semua ke atas. Ya, dan biasanya airnya bakalan nyurut gitu ya. Karena keserap ke empek-empeknya, nanti empek-empeknya bakalan jadi gendut gitu, bulet-bulet. Nah, sambilan nunggu ini empek-empeknya mendidih, sekarang aku mau bikin bumbu yang bikin kuahnya tuh jadi mantep ya guys ya. Kalian untuk bikin bumbunya tadi itu, kalian tuh merluin 10 bawang putih dan juga 10 bawang merah di blender pakai minyak goreng. Bukan pakai air ya guys, pakai minyak goreng. Nih,
pakai minyak goreng. Sebenarnya fungsi minyak goreng dicampur sama bawang putih, bawang merah yang mau di blender ini untuk bikin dia nggak seret gitu ya. Karena nanti bawang putih dan bawang merah yang udah halus itu bakalan kita tumis sebentar. Kalau nggak blendernya pakai air, nanti kan kita numisnya tuh bakalan pakai minyak goreng ya. Nanti takutnya malah meletup-meletup ya guys ya. Jadi langsung aja. Untuk memperlancar blenderan si bawang putih dan bawang merahnya ini, kita campurinnya jangan pakai air ya, tapi pakai minyak goreng aja ya. Nah, untuk mempercepat prosesnya, aku nggak tunjukin pas ngeblendernya. Jadi ini aku tunjukin pas udah selesai ke blender aja ya guys ya. Ini 10 bawang putih, 10 bawang merah, dan juga minyak goreng. Nah, kalau bumbunya udah jadi, sekarang waktunya kita tumis ya. Pakai minyak goreng lagi. Agak banyakan juga nggak apa-apa, karena ini nanti seminyak-minyaknya akan dicemplungin ke pempek yang udah mendidih. Lagi-lagi ya, saya merasa nggak perlu nungguin sampai panas, cemplungin aja, nanti kan dia karena ini bukan gorengan gitu menurut aku tuh, jadi nggak apa-apa. Karena memang kuah model ala aku tuh nanti memang agak sedikit berminyak juga ya guys ya. Nah, minyaknya itu dari si bumbu ini, bakut bamer yang udah di blender dan kita tumis ini. Jadi nanti nggak ditambahin minyak goreng lagi. Nah, kalau tadi bawang putih bawang merahnya di blendernya pakai air putih ya, atau air mineral, ini udah dijamin banget bakalan meletup-meletup ya guys ya. Karena air ketemu minyak tuh bakalan kayak gitu. Nah, ini kita tumisnya sampai kayak gimana? Kita tumisnya sampai dia harum, tapi jangan sampai gosong ya. Cuman sampai harum aja. Nah, ini udah harum banget ya, dan udah berubah juga warnanya, tapi memang nggak berubah-berubah banget gitu ya. Karena kalau sampai coklat banget nanti bakalan berpengaruh ke warna kuah modelnya, nanti bakalan coklat gitu, dan aku nggak mau. Aku masih mau agak-agak bening-bening hitam gitu ya. Nah, ini aku udah matiin ya guys kompornya, dan kita biarin aja dia di teflon ini. Nanti pas pempeknya udah mendidih, baru kita pindahin bamer bakut yang tadi udah kita tumis. Nah, ini pempeknya tuh udah pada naik semua ya guys ke permukaan, berarti itu tandanya ini airnya sudah mendidih ya. Dan kalau udah mendidih kayak gini, waktunya kita masukin kaldu blok dulu ya. Ini kaldu blok ayam ya. Nah, untuk seporsi gini, by the way tadi aku pakai 10 pempek lenjer dan 10 pempek adaan ya, yang seukuran tadi kan udah aku kasih tahu ya sebelum aku potong-potong. Nah, untuk seukuran gitu, aku pakai 2 kaldu blok. Sebenarnya kaldu blok ini kalau nggak punya bisa diganti ini aja sih, penyedap rasa. Nih, terus diremet dulu gitu. Nah, kalau udah masukin kaldu blok, sekarang kita masukin bamer baput yang tadi udah kita tumis. Setelah tercampur apa yang udah kita masukin tadi, sekarang waktunya kita masukin ebi. Nah, di sini dia kuncinya ya. Kadang ada sih yang nggak suka ebi, aku tahu. Tapi inilah kunci kuah model aku tuh bisa mantap banget rasanya guys ya. Nah, ebi ini kan udang ya. Kalau kalian nggak terlalu suka rasa udang, berarti kalian pakainya dikit aja. Kalau aku pakein banyak karena menurut aku rasanya fine-fine aja sih. Aku pakai 1 sendok segede gini nih guys. Kalau kalian suka sama rasa ebi bisa jadiin 2 SDM. Tapi kalau kalian nggak terlalu suka rasa ebi bisa pakai setengah SDM aja. Setelah masukin ebi, aku mau lanjut masukin biji pala bubuk atau biji pala halus ya guys. Nah, takarannya segimana? Sebenarnya secukupnya ya guys ya. Aku juga nggak punya takaran yang bagaimana-bagaimana. Kayaknya sih seujung ya. Seujung 1 sendok teh. Bukan sendok makan ya, sendok teh. Nah, selesai masukin biji pala bubuk tadi, sekarang kita waktunya masukin lada. Nah, memang di kuah model aku ini tuh nggak ada pedas dari cabai ya guys, tapi dari lada aja. Nanti kalau pengen pedas pakai cabai tuh kita bikin terpisah gitu deh sambalnya. Nanti aku kasih tau kalian juga ya resep sambalnya. Nah, untuk ladanya itu seberapa banyak sesuai selera ya, lagi-lagi. Sebenarnya aku juga nggak begitu suka rasa lada, tapi aku pakein biar ada kayak rasa-rasa di lidah tuh agak nyelekit. Nah, kalau udah masukin lada, sekarang waktunya kita masukin garam. Nah, untuk garamnya aku pakein 1 sendok ukuran segini nih guys ya. Diaduk-aduk dulu yang rata, biar nanti pas nyobain nggak ngerasa kurang asin atau bahkan keasinan gitu, karena garamnya keblok di satu tempat ya. Kuncinya tuh diaduk-aduk guys. Diaduk-aduk. Nah, kalau udah kita aduk rata, sekarang kita cobain ya. Baru kita rasa-rasa ini kira-kira kurang asin atau kurang gurih atau gimana.
kurang asin. Aku jadi tambahin 1 sendok garam lagi ya guys. Sama aku juga mau tambahin biar agak gurih 1 sendok penyedap rasa ayam. Diaduk-aduk lagi sampai semuanya larut. Setelah itu aku ngerasa nggak perlu cobain lagi karena tadi menurut aku udah pas. Tinggal memang ditambahin sedikit lagi aja ya. Dan terakhir kita akan masukin daun bawang. Seperti yang kalian tahu dari episode resep pertama, aku udah kasih tahu kalau aku tuh suka banget sama daun bawang ya. Jadi udah pasti semua resep-resep aku tuh selagi cocok dipakein daun bawang, aku bakal masukin yang banyak karena hitung-hitung buat makan sayur juga gitu ya. Nah, tapi kalau kalian nggak suka terlalu banyak ya udah nggak usah dimasukin banyak-banyak ya. Kalau aku ya seperti yang aku bilang tadi, hitung-hitung makan sayur gitu ya, banyakin aja. Terus warnanya juga jadi cantik tuh, lihat sendiri. Jadi ijo-ijo gimana gitu ya kan? Nah kalau aku tuh bawang daunnya memang gak aku biarin terlalu matang banget karena kan ini air panas ya, nanti dia lama-lama pun akan matang sendiri. Jadi aku gak terlalu lama dari aku masukin daun bawang, aku bakalan langsung matiin kompor. And jadi deh model ala Queen Farida Zulfa. Nah rasanya tuh kalau kita makan yang berkuah gini tuh kurang mantap nggak sih kalau kita tuh nggak pakai sambel, ya kan? Kalau kalian mau bikin pedes langsung di kuahnya itu juga bisa aja ya. Jadi terserah kalian sesuai selera. Kalian tinggal tambahin potongan cabai rawit mungkin, atau pengen bikin cabai blender atau cabai ulek sendiri langsung dimasukin ke kuahnya juga bisa, terserah kalian aja. Tapi kalau aku tuh karena setiap masak model aku tuh selalu bagi-bagi modelnya, nggak cuma buat aku sendiri. Jadi sambelnya tuh aku buat terpisah ya guys ya. Nah sambelnya itu mentah ya guys ya. Sambelnya itu terbuat dari cabai rawit dan cabai keriting yang aku blender pakai air. Dan jadinya tuh seperti ini. Ini sama sekali nggak dimasak, nggak ditumis atau direbus ya. Dan untuk tipe sambelnya sendiri, kalau kalian pengen pedes banget, ya nggak usah dicampur sama cabai keriting. Kalian pakai cabai rawit semua aja. Tapi kalau kalian pengen sambal yang pedes tapi kelihatan juga warnanya merah cantik, aku saranin kalian pakai cabai keriting juga ngeblendernya. Dan kalau kalian misalnya tipe orang yang pengen pakai sambal tapi nggak bisa pedes, aku saranin kalian blendernya cabai keriting aja. Mungkin kalian tuh pakai cabai untuk mempercantik warna makanan kalian aja. Nah biasanya orang-orang kayak gitu aku saranin pakai cabai keriting aja di blender. Gak usah pakai cabai rawit karena nanti bakalan pedas. Nah ini pas modelnya udah aku tuang ke mangkok aku sendiri ya guys. Dan aku mau racik ya, racik-meracik pakai sambal. Lebih mantap lagi sebenarnya pakai bawang goreng ya guys ya. Tapi kalau aku nggak tahu kenapa makan model ini aku nggak suka pakai bawang goreng. Padahal aku pecinta bawang goreng loh. Cuma kalau kalian mau tambahin bawang goreng atau seledri lagi atau pakai cuka biar agak-agak asam itu juga boleh ya. Jadi itu selera kalian. Makanya beberapa bahan yang tadi aku sebutin nggak aku sebut. Nah sekarang waktunya kita cobain ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget. Kurang pedas lagi. Dan kalau buat aku ini kurang asin ya, jadi aku tambahin lagi garam. Tapi ingat, aku tuh suka banget asin orangnya. Jadi kalian jangan ngikutin tingkat keasinan aku. Tingkat keasinan normal itu ya seperti resep yang tadi aku bagiin ke kalian, oke? Jangan coba-coba tambahin garam lagi kalau kalian nggak terlalu suka asin, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Demi apapun enak banget. Tapi kalau aku sendiri sebenarnya lebih suka yang jadi model tuh pempek lenjer ya guys ya. Tapi karena berhubung pempek adaan di rumah aku juga masih sisa banyak, jadi aku masukin juga jadi model gitu. Nice. Mantap banget sumpah. Pas banget dimakan hujan-hujan atau kalau kita lagi sakit, ngerti nggak? Ini parah sih. Nih, gue suka banget daun bawang. Parah, mantep. Nah, sekian dulu guys resep kuah model ala aku. Buat kalian yang mungkin tertarik sama resep-resep aku, kalau kalian recook, tolong banget let me know ya, mention aku di Instagram ataupun di TikTok ya guys ya, biar aku bisa repost. Nah, buat kalian semua juga yang mungkin pengen tahu resep makanan-makanan lain dari aku, kalian juga bisa banget drop komentar kalian di video ini. Siapa tahu kalau aku ada waktunya, aku bakalan buatin resep kepengenan kalian. Nah, sampai sini dulu aja guys videonya. Buat kalian semua yang pengen tahu aku lebih deket lagi, silahkan follow Instagram dan TikTok aku di sebelah sini. Klik follow. And then, thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. I'll see you on my next video. Bye-bye!